Betul, ada lagi yang Jadi gini, ada 2 poin lagi ya, nanti ya. Ini penting sekali. Akhir-akhir ini banyak sekali informasi yang beredar terkait dengan tsunami 20 meter ya kalau nggak salah ya. Nah itu kan kemudian timbul kekhawatiran dan lain sebagainya. Barangkali yang bisa memberikan statement penak dulu ya kan, kenapa kok bisa seperti itu, kan solusinya ya. Sebenarnya leluhur di Jawa dulu itu jauh-jauh sudah memahami bahwa ganasnya alam yang memang sudah dialektikanya seperti itu bisa diantisipasi, ya, bisa diantisipasi dengan apa? Ilmu politik 1 kontainer dan kitab suci 1 kontainer saya ringkas jadi 1 lembar. Ya kalau era sekarang sudah era digitalisasi ya, ngapain macam tebel-tebel, capek-capekin aja. Lebih baik nanam bayam kayak nanam ketela dimakan bisa, karuan itu ya. Nah ini ajaran Bung Karno. Kenapa ajaran Bung Karno? Karena ajaran Bung Karno itu mengakomodir pikiran-pikiran dari seluruh ajaran yang ada, baik itu ajaran kitab suci ataupun ajaran ilmu politik. Kitab suci misalnya, setiap kitab suci pasti menceritakan asal mulanya alam semesta, dan setelah itu setiap kitab suci selalu menceritakan tentang nasib manusia itu jangan sampai menyembah berhala. Ya kan? setiap kitab suci ya. Setiap kitab suci pasti itu intinya. Nah, oleh karena itu sebelum ada manusia diciptakanlah ini bumi. Sebelum ada bumi yang ada adalah udara, air, api, tanah. Berputar-putar udara di dasar api yang membara. Sebelum ada manusia diciptakan dulu malaikat. Saya pakai istilah maha malaikat karena maha malaikat itu tugasnya ada yang menjaga api, ada yang menjaga air, ada yang menjaga angin, dan lain sebagainya, dan sebagainya. Misalnya si Jawa karena betul-betul menganggap bahwa air merupakan satu wujud dari kemurahan yang maha kuasa sendiri, maka dari itu orang Jawa mempunyai kebiasaan sering segatot atau sering ngebom bakar pipa di pantai selatan. Dan Bung Karno punya tempat di mana-mana, di kamar-kamar khusus, misalnya di Bali, kamar memiliki di Pelabuhan Ratu, kamar nomor ini, selalu ada karena menyatukan diri dengan makrokosmos, dengan air yang gelombangnya besar, dan itu gaya elektronnya, ya, kekuatan elektronnya tinggi. Jadi si Jawa itu orang kuat. Nah, oleh karena itu setelah bumi terpenuhi untuk kehidupan manusia, ada tumbuh-tumbuhan, lalu mulai binatang, mulai ada ini dan sebagainya. Ini dilahirkanlah manusia yang sejati. Saya pakai istilah sejati karena nafsunya, terus ini tanahnya, airnya, apinya, udaranya itu seimbang. Dan yang di tengah itu saya buat titik itu Tuhan. Di tengah otak kita. Nah, otak kita tuh gas otak itu harus menata ini. Otak ini, saya senang buat rumah yang gini-gini gede, di rumah saya di Malang gede, macam-macam kayak keraton. Tapi waktu saya membeli semen, waktu saya membeli cat, dikurang atau tidak? Ya, mencuri atau tidak? Itu tidak boleh. Jangan dipikir itu nanti tidak ada dampaknya, dan tetap ada, karena sebenarnya pada waktu kita berbuat non manusiawi itu dampaknya tetap terhimpun di dalam tubuh kita, akhirnya menutup sang jiwa tadi itu. Nah, setelah ada manusia, baru ada yang namanya nabi. Nabi itu istilahnya pemimpin. Setiap gerombolan orang pasti dipimpin salah seorang. Misalnya dari kesini siapa ngordinir,
yang mobil misalnya masih belajar, bagaimana loh? Nanti kalau beli teh, beli kopi, yang warung apa bendara nih, itu misalnya gitu ya, itu melayani gitu ya. Setelah Nabi ada Rasul. Rasul itu adalah orang-orang terpilih, tapi tidak sebesar Nabi. Biasanya dalam lingkungan kecil selalu ada Rasul, karena dalam lingkungan kecil pun ada seseorang yang harus menjaga kewibawaan di Karikanan itu. Nah, setelah itu semua dimodernisir oleh Bung Karno. Ini namanya marhainisme. Marhain itu manusia yang menderita, bukan karena miskin, bukan karena malas, bukan karena bodoh, tapi menderita karena sistem. Akhirnya marhainisme. Akhirnya tahun 1927 di Bandung Selatan. Akhirnya pada waktu Indonesia sudah akan menyampaikan kemerdekaannya, Bung Karno itu dimohon untuk bisa pidato. Bung Karno sebelumnya sudah datang ke Mendiang Hasyim Asy'ari, ke Romo segala macam, semuanya tokoh-tokoh lama itu. Bung Karno akhirnya membuat kesimpulan, adalah kita harus mempunyai fundament dasar di negara ini yang tegas, yaitu 5, menjadi Pancasila. Semula marhainisme isinya 3, ya, religius, manusiawi, dinamis. Jadi orang Indonesia punya sergap, rajin bekerja, bukan orang malas. Ya, religius, semua yang dikerjakan itu selalu sumarah atau pasrah terhadap Sang Maha Kuasa. Itu religius. Manusiawi, karena dia bekerja itu untuk menghidupi anaknya, keluarganya, besok masa besarnya, itu kan masuk manusiawi banget, ya, manusiawi banget. Lalu dinamis, artinya pantang menyerah, tidak mau istirahat, terus ada yang dikerjakan. Nah, ini akan menimbulkan tata kehidupan yang adil dan beradab. Kalau ikut Tuhan jalannya ini, kalau ikut setan jalannya ini. Kenapa kalau ikut setan jalannya ini? Pada waktu malaikat diciptakan, itu malaikat itu ada yang nakal dan tidak. Kalau yang tidak nakal itu membantu manusia sesuai dengan fungsinya, yang nakal itu akhirnya karena malaikat itu terdiri dari api dan udara aja, tanah dan anunya tidak ada, dan airnya. Jadi makanya tidak bisa dilihat sampai hari ini. Nah, karena malaikat itu sebagian itu ada yang tidak mau sujud ke manusia, akhirnya malaikat itu mempengaruhi manusia-manusia yang semestinya seperti ini menjadi ini. Ingin kekuasaannya itu ekspansi sebesar-besarnya, ingin yang mewah-mewah segala macam, tapi keberanian untuk sucinya sedikit. Ini adalah kapitalis ya, kapital modal, resiko orangnya. Kapitalisme itu adalah fahamnya. Yang tadi saya katakan, manusia hidup itu secara ekonomi harus mencari keuntungan sebesar-besarnya dengan modal dan ongkos yang sekecil-kecilnya. Itu ya. Akhirnya menjadi ini. Lainnya akibatnya disebut sekuler. Sekuler itu punya gereja, punya masjid, punya wihara, punya pura, punya tasbih, punya macam-macam, punya salib. Tapi pikirannya itu nggak seimbang dengan kemanusiaannya. Ada lagi yang ateis. Ateis itu sama sekali tidak percaya. Ngomong Tuhan itu berkaya, itu orang males itu ngomong. Dia ngomong yang real aja, cari nasi satu piring sehari sulit itu ngomong yang nggak ada. Jangan diturut. Nah, ini akhirnya ateis. Nah, karena dua-duanya itu sudah berpikiran politik untuk kepentingan bangsanya, tidak sadar untuk menciptakan belakan untuk saling menangkap itu, akhirnya semuanya butuh militer untuk melindungi anunya, emosinya. Kapitalis membentuk militer, komunis membentuk militer disebut fasis. Pasti halal segala cara, pasti kegelapan, pasti kehancuran. Itu dalam setan itu betul. Dan ini meskipun mikro manusia ini belajar ini gampang, dampaknya itu cepat itu ya. Dampaknya apa yang di sini itu?
Kalau roh kita tidak kembali suci, bersembahyang di matahari, jangan pikir hidupnya nanti itu enak, susah karena justru nanti kok dolanan mereka. Oh ini dari makan, cerita tunggal ini dulu pernah coba itu yang saya tunggu, terus sekarang kamu menjadi anak buah saya. Mau tidak mau tiap hari harus nyuci kaki saya, harus nyewokin saya, maaf ini bahasa saya, becetol itu ya, becetol gitu ya. Dan itu ribuan tahun, tersiksanya itu ribuan tahun. Kalau selama manusia, mungkin umurnya sekitar 70-80 tahun lah. Tapi di alam sana ribuan tahun. Nah, itu ada lagi yang boleh. Jadi ini ada 2 poin lagi yang tadi ya, ini penting sekali. Akhir-akhir ini banyak sekali informasi yang beredar terkait dengan tsunami 20 meter ya kalau nggak salah ya. Nah itu kan kemudian timbul kekhawatiran dan lain sebagainya. Barangkali yang bisa memberikan statement peneduh ya, kenapa kok bisa seperti itu dan solusinya Ya, sebenarnya leluhur di Jawa dulu itu jauh-jauh sudah memahami bahwa ganasnya alam yang memang sudah dialektikan seperti itu bisa diantisipasi ya, bisa diantisipasi dengan apa? Dengan membuat tempat-tempat yang disakralkan. Disakralkan itu adalah dipelihara dengan baik, penuh dengan etika dan kesopanan. Misalnya kalau di situ ada biru, lalu ada lagi waktu gede, tempat peninggalannya pendek terus. Dan kalau Kelut ada ini, Jawa Tengah ada apa, seluruh Nusantara itu pasti ada. soalnya kayak bunden-bunden gitu ya sama termasuk bunden-bunden. Karena bunden itu kan bekas tempat beliau berada. Tapi sokmanya beliau masih setia di sana. Nah, sokma itulah yang mampu mendeteksi akan semuanya itu. Jadi kalau karena malaikat itu adalah pitah gaib, kita bila perlu mendatangi mereka bisa ya. Misalnya pada waktu saya pakai istilah saya menggulingkan Orde Baru, saya hanya dua orang dengan wanita seperti ini, segede ini, umur 27 waktu itu, namanya Maharani Suwita ya. Kenapa? Kalau terlalu banyak mengumpulkan Orde Baru itu pasti karena ketahuan. Karena lebih kuasa, budenya banyak, mulai pesto sama meriam kok. Kita ketepil aja nggak punya kok. Dan kita tanya kepada leluhur, datang Gunung Lawu, datang ini, dan termasuk ke pantai selatan. Suatu saat ada capek bertahun-tahun ya, sama dengan saya dengan Mbak Rani itu di Pelabuhan Ratu, Mbak Rani, ayo kita kita dapat di Ratu Karang di sana itu. Tapi jangan Mbak, sekarang pagi airnya roh, tapi kalau nanti jam sekian airnya gede itu batu itu nggak kelihatan, nggak apa-apa. Kalau memang saya dan Mbak Rani itu bukan lakunya, ya telan samudera kita tidak takut, percuma, memalukan. Saya sudah meninggal anak, meninggal istri, meninggal ini, itu, ya. Terus akhirnya di sana, air itu datang satu rumah gitu ya, tak belum dari diri, tak gitu, batin itu dimplak, tahu sih, bang gitu ya. Di atas satu, di atas saya, kalau udah gitu jatuh ke batu karang sekian, terus saya pergi ke Jatinegara, saya buat lontin, yang satu untuk beliau, yang satu untuk saya. Nggak tahu beliau sekarang di mana. Saya cari nggak ketemu nggak salah. Terakhir hidup dengan suaminya orang Madura, tapi nggak tahu di mana ya. Jadi nanti itu kalau diajarkan kepada anak gampang, karena marinisme itu adalah real, gampang diterima oleh otak siapapun ya. Kalau ada statement yang mengatakan bahwa kemudian nanti bencana itu merupakan ulah Roro gitu ya, sepakat enggak ya?
nyawa itu memang air itu sendiri. Ya cerita ya sepakat juga. Keluar bahasa Jawa kadang-kadang seperti itu. Dan air itu kalau nggak salah dia bahasa kasih cerita, itu perwujudan Tuhan, perwujudan Tuhan itu air itu. Kalau saya ceritanya di kampung dianggap saya orang sendeng. Ya tapi nggak apa-apa, ya kan nggak apa-apa. Kalau saya nggak melakukan itu lah, ya apa? Kenapa wujudan dari beliau? Buktinya bumi disangka air, tubuh kita 70%.